ngejar SKD, harus BINFIK, terus tingginya harus yang benar-benar tinggi. Itu udah disiapin belum dari sekarang? Udah sih, kita sering lari juga, apalagi kan sekarang udah ada tes kesehatannya kan. Jadi butuh banget, butuh lari, butuh bisa push up, butuh bisa sit up segala macem, terus juga harus bisa jawab SKD, ada TBK, TIU. Jadi aku biasanya belajar lewat internet, terus aku beli. Selamat datang di channel KM3,5 Podcast Pakamtek Palembang. Hai Pakomster, kembali lagi nih di podcast KM3,5 Pakomtek Palembang. Kali ini kita kedatangan tamu nih, siswa kita sendiri yang menjabat sebagai Duta Pendidikan Sumatera Selatan 2023. Coba saya hai dulu Kak. Halo. Oke, boleh kenalan diri dulu nih, coba dari kakak yang sebelah sini dulu. Oke, baik, terima kasih Mbak Vivi. Kenalin, nama saya Anwar Maulana Yudi, siswa dari SMA Arinda Palembang, yang kebetulan menjabat jadi Putra Pendidikan Wakil 1 Sumatera Selatan tahun 2023-2024. Wah, keren. Coba tepuk tangan dulu dong. Sekarang boleh untuk kakaknya. Aku Aprilia Putri Diana, biasa dipanggil April. Aku juga dari SMA Arinda Palembang, menjabat sebagai Best Video Kreatif Putri Pendidikan tahun 2023. Wah, keren banget. Tepuk tangannya dong. Oke, sekarang Mbak yang mau tanya nih, untuk Kak April dan Kak Anwar, untuk saat ini kegiatannya ngapain nih Kak? Selain sekolah gitu. Sekolah, terus ekstrakurikuler, les juga. Terus kalau misalnya ada waktu senggang, kadang olahraga, kadang juga bersih-bersih rumah, belajar, gitu aja sih. Oh, jadi kegiatannya sehari-hari gitu aja, sekolah, les, dan yang lain-lain. Kalau Kak Anwar, Kak, kegiatannya selain sekolah ngapain aja? Untuk saat ini kegiatan selain di luar sekolah ada ekstrakurikuler juga. Terus kadang kalau ada duty dari Putra Pendidikan Sumatera Selatan kan duty di mana, di dinas atau di mana gitu. Les juga kebetulan di sini di Palkomtek les, dan kalau lagi waktu senggang biasanya sore itu olahraga jogging kan. Jadi kalau boleh tahu nih, ekstrakurikuler yang diikutin Kak April dan Kak Anwar di sekolah itu apa aja sih? Oke, aku dulu ya. Aku di sekolah ikut eskul paskibra, ikut eskul nari juga. Kalau Kak Anwar? Kalau saya kebetulan di sekolah ikut juga ekskul paskibra. Tapi kalau nari enggak kan, cuma aja. Kan paskib terus ke duta ini ya, duta pendidikan kan itu jauh beda ya. Itu gimana Kak Anwar dan Kak April membagi waktunya Kak? Karena kan juga paskib kan pasti kita perlu fisik yang kuat ya. Sedangkan kalau menjadi putra putri pendidikan itu pastinya kita bisa kayak modeling juga, kita bisa ngomong juga. Itu gimana sih Kak, belajarnya dari mana kayak gitu? Kebetulan kalau ini kan putra putri pendidikan ini pijat ya, jadi pijat. Kebetulan dari kecil itu dari SD terbiasa ikut pijat atau kayak fashion show itu kan, jadi termasuk hobi lah. Di samping kalau di sekolah pun ada kegiatan paskib atau dan lain-lain ya. Karena itu hobi tadi kan, jadi kalau ada info nih, oh di luar ada pijat ini, kita suka nih, jadi cari tahu kan informasinya, kita cari tahu, ikut pendaftarannya gitu. Sekalian menambah pengalaman gitu. Kalau Kak April? Kalau misalnya ikut pijat, butuh basic modeling, butuh basic speaking juga. Belajarnya otodidak sebenarnya, nggak harus kursus banget gimana gitu untuk mempelajari hal itu. Terus juga bagi waktunya, karena aku nggak begitu sibuk juga, jadi seneng aja sih ngejalaninnya Kak. Jadi setelah misal nih selesai jabatannya menjadi putra putri pendidikan, ada pijat selanjutnya nih, contohnya kayak Pujian Gadis Palembang, Duta Budaya, itu ada keinginan nggak mau ikut juga? Ada banget. Ada banget. Terutama pengen ikut apa nih Kak? Mau ikut duta kesehatan sama duta lalu lintas. Duta kesehatan sama duta lalu lintas. Kalau Kak Anwar?
saya sendiri pengen ikut itu di Bujang Gadis Palembang BGP ya, atau Duta Kesehatan pengen juga, cuman masih lihat-lihat ada nggak peluang situ kan. Oke, kalau ikut duta kesehatan nih, berarti kakaknya di setelah lulus sekolah ini ada minatnya ke kesehatan ya? Betul, oke. Kan selama seleksi nih, pastinya kalian ada karantinanya, bener kan? Ada karantinanya. Untuk karantinanya itu kalau boleh tahu berapa lama kak? Karantinanya cuma 3 hari aja sih. 3 hari. Misalnya putra-putri pendidikan. Hal-hal yang berkesan nih selama ikut karantina, selama kalian show gitu, apa aja sih hal-hal yang berkesan kayak gitu? Kalau aku yang paling berkesan yang pertama banget, dapet teman-teman baru yang asik-asik banget, keren-keren banget. Terus juga melatih tingkat kepercayaan diri aku, yang pasti deg-degannya tuh dapat banget, show tampil di depan orang banyak. Yang kedua, yang ketiga, ada waktu mainnya juga sama teman-teman, dapat ilmu baru, dapat teman baru, bisa dapat cuan juga. Wah, enak ya, udah sekalian main, dapat cuan juga, dapat pengalaman juga. Kalau dari Kak Anwar ya Kak? Kalau dari aku sendiri sih, pengalaman berkesan ikut di Putra Putri Pendidikan ini banyak sebetulnya, nggak bisa ucapin satu-satu kan. Cuman yang pasti itu mendapat pengalaman baru kan, dapat pengalaman baru, teman baru, terus kita mendapat relasi-relasi yang nggak hanya dari teman seumuran atau satu sekolah, dari sekolah lain. Terus teman juga nggak terbatas usia, ada misalnya dari pengurus yayasan itu kan bisa kita jadikan teman, jadi bisa membangun relasi. Kalau kita pengen kerja atau di mana kan suatu saat nanti ada teman nih di sini. Iya benar banget. Di Pijen ini, jadi kalau kita sewaktu-waktu masih ada butuh sama teman gitu kan bisa buat relasi gitu. Jadi relasinya benar-benar luas ya, nggak hanya yang seumuran, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh di atas kita juga bisa jadi teman. Benar banget Kak. Kak April, Kak Anwar, boleh nggak sih Mbak nih pengen tahu enak nggak enaknya selama menjabat menjadi putra putri pendidikan ini gimana? Ceritanya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Enak nggak enaknya kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih enak suka dan dukanya itu, kita kan menjabat udah hampir setahun nih, dan ini sekitar 1-2 bulan lagi lengset udah buka pendaftaran kan ya. Jadi selama 1 tahun ini pasti kalau enaknya kita bisa dapat pengalaman, terus kita bisa ya kayak tadi lah, bisa dapat relasi kan, banyak hal-hal yang buat kita happy kan, dapat teman baru. Tapi kalau nggak enaknya ada juga sih, kayak kalau kita tuh apalagi sekolah kan, di luar sekolah masih ada kegiatan les, di luar les di kegiatan itu juga masih ada ikut ekskul, jadi harus membagi waktunya itu emang benar-benar harus kalau ada duty kan itu harus direncanakan ya, harus cepat. Jadi itu sih bisa dibilang gak enaknya. Itu bisa izin ke sekolah ya kalau ada duty kayak gitu, berarti kalian ngirim surat ke sekolah baru bisa keluar ikut dutinya. Kan dutinya kan biasanya pagi ya, datang ke sekolah-sekolah atau datang ke acara mana gitu. Nggak pasti, nggak harus pagi, siang, sore atau malam. Biasanya dari yayasan sih ya. Jadi dari yayasan buat sekolah. Ada surat dispennya ke sekolah kan, jadi kita diizinin nggak sekolah gitu. Kalau untuk Aprilnya sama sih kayak Kak Anwar, capek kadang-kadang, cuman seru jadi nggak kerasa capeknya, jadi banyakan enaknya ya. Apalagi kalau bukti itu kan pasti kita ketemu orang baru, ketemu orang penting. Betul, bisa membangun personal branding. Iya benar banget. Jadi selama menjabat sebagai putra putri pendidikan nih, Kak Anwar dan Kak April, ada nggak sih kayak merasa perubahan yang signifikan gitu dalam hidupnya gitu? Oh aku tuh selama menjabat jadi gini gitu. Ada nggak yang berubah gitu? Ada sih, itu pasti sih. Pasti ada. Setiap ketemu orang baru pasti ada perubahan. Yang pertama pasti mindset kita berubah, karena kita ketemu orang baru. Terus juga kita jauh lebih paham gimana cara ngadepin orang banyak, jauh lebih ngerti tipe-tipe orang kan beda-beda. Terus juga dapat ilmu dari orang-orang, ilmu baru yang belum pernah kita tahu sebelumnya tuh banyak banget. Jadi
cara pandang kita terhadap dunia tuh beda banget setelah masuk putra putri pendidikan ini sih kalau menurut aku. Kalau dari Kak Anwar ya Kak? Kalau dari aku sendiri sih bisa membuat perubahan yang signifikan sih dari diri sendiri kan, karena kita harus pintar-pintar bagi waktu. Itu jelas membuat diri kita lebih disiplin kan, disiplin terhadap waktu. Terus karena banyak orang kan, nemuin orang-orang banyak beda sikapnya, beda sifatnya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar menghadapi situasi lah, bersikap sama orang. Jadi ikut di Pigeon ini cukup membuat perubahan yang signifikan ya kalau di hidup aku kan. Jadi lebih baik. Banget Kak Anwar sama Kak Tutu tangan ya dong. Tapi aku boleh nanya gak sih? Boleh banget dong April. Kak Bibi pernah gak sih ikut pigeon atau pengen ikut pigeon kayak kita berdua? Kalau pengalaman ikut pigeon itu pernah. Kakak pernah ikut pigeon duta budaya ya. Tapi nggak yang sampai gitu banget. Baru yang awal-awal aja karena waktu itu kehalang kerja, jadinya ikut daftar awal-awal aja, udahnya selesai, nggak ikut lagi, nggak nerusin, tapi rencananya mau ikut lagi sih, doain aja. Mau ikut duta budaya lagi? Iya, mau ikut duta budaya lagi. Soalnya kalau pengen ikut Bujang Gadis Palembang nggak sampai tingginya, kurang, soalnya pendek. Iya. ada minimal tingginya ya. Ya, kalau duta budaya kan itu masih masuk lah, tapi kalau Bujang Gadis Palembang nggak masuk sama sekali, soalnya ceweknya aja setahu kakak 165 tingginya kayak gitu. Kalau April sendiri tingginya berapa April? Aku tingginya 163. Tapi kalau putra putri pendidikan nggak ada minimum tinggi sih. Oke, nggak ada minimum tingginya ya. Jadi kalau boleh tahu nih, April sama Anwar kemarin ikutan putra putri pendidikan ini, tahu infonya dari mana sih? Kali aja nih yang nonton kita mau ikutan juga, mau ikutan daftar, pengen juga jadi putra putri. Boleh dong di spill, nanti kita tulis di bawah sini. Kemarin itu kan sebenarnya memang udah lama tahu kan kalau ada pigeon putra putri pendidikan, tapi belum tahu nih kalau ada mau open registration, mau pada pembukaan kan pendaftaran. Jadi kemarin itu ada sekitar orang 3 atau orang 4 ya datang ke sekolah kan. Yayasannya ya? Iya, yayasannya. Jadi sosialisasi ke sekolah kami. Kalau ada pigeon nih, pigeon ini lagi mau buka pendaftaran lagi untuk tahun 2023. Jadi kan kita tahu kan, jadi kita tahu oh berarti pigeon ini mau buka, jadi kita ada kemauan tadi. Jadi tapi dites dulu sebelum lanjut di masuk pigeonnya, itu di sekolah ada tes pertama tuh. Ada tes dulu ya. Tesnya di sekolah. Di sekolah itu diambil sekitar orang 10 ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan Orang di sekolahnya kemarin berapa banyak yang minat? Banyak banget ya. Yang minat sih Yang banyak, minat cuman banyak. yang kepilih Yang 10. kepilih, 10. Iya sedikit. Soalnya dites dulu catwalknya, cocok apa enggak. Dan sampai di sana masih diseleksi lagi kan, masih ada grand finalnya sama Iya, yang final. karantina tadi ya. Iya. Betul. Oke, dari tadi kakak ini salpok banget sama selemparnya. Untuk yang Kak Anwar itu selemparnya putra pendidikan apa Kak? Wakil 1 ya? Iya. Terus yang Kak Aprilnya best video kreatif. Apa sih bedanya Kak wakil 1 dan best video kreatif itu? Boleh nih dari Kak April dulu. Ya, aku dapat kategori best video kreatif karena pemilihan kemarin aku video profilnya jauh lebih kreatif dari teman-teman yang lain. Jadi aku dapat kategori ini. Tugas aku biasanya ya editing video, terus juga jadi seksi dokumentasi kalau ada hari-hari besar yang lagi dijalanin sama putra putri pendidikan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Lumayan berat ya. Apa namanya? Lumayan berat apa namanya? Tugasnya. Iya, lumayan berat ya tugasnya, tapi April bisa sekolah, bisa les, bisa ekstrakurikuler, bisa ngejalanin itu udah keren banget. Kalau dari Kak Anwar nih, Kalau kita ini beda kategori. Kalau ini best video kreatif, kalau yang putra pendidikan wakil 1 itu lebih yang kategori menang 1, 2, 3-nya gitu. oh menang 1, 2, 3. Iya, menang 1, 2, 3-nya, tapi di atasnya masih ada winner. Itu yang winner itu yang Harapan lah jatuhnya. iya. Kayak harapannya ya. Iya, harapannya gitu. Jadi kalau kategori putra pendidikan wakil 1 itu dari sekian peserta
itu cukup tinggi lah ya, lumayan lah, cukup tinggi lah. Tinggi dong kalau wakil satu ya. Jadi Winner, wakil satunya. iya benar gitu. Kalau aku sendiri sih bagian kegiatannya kayak duty, sosialisasi, datang ke sekolah-sekolah kan itu jadi ke dinas, kantor dinas atau kemarin sempat ke Bank Sumsel juga kan, dapat buku tabungan juga. Jadi kalau sosialisasi, kalau aku bagian yang sosialisasi, yang kenalin apa ini putra putri pendidikan nih, apa tugas-tugasnya gitu. Oh jadi Kak Anwar nih yang ngejelasin ke mereka. Iya, kayak gitu. nanti ke April Bagian dokumentasi, tapi kami di awal perkenalan dulu kan. Kalau ini yang pemenang-pemenang dari Pijen Putra Putri Pendidikan itu. Wah, keren banget. Keren dong. Jadi Kak April dan Kak Anwar ini bisa kenal, bisa deket gara-gara Pijen itu tadi apa yang gara-gara satu sekolah nih? Boleh dong ceritain spill dikit aja. Jadi tadi kayaknya kayak deket banget. Iya, berhubung satu sekolah, udah kenal juga, terus kelasnya juga sebelahan, deket banget, di kantin ketemu terus, di sekolah ketemu terus, di parkiran ketemu terus, di pijet ketemu lagi, ya udah jadi deket, dinas ketemu lagi juga. Jadi deket banget ya. Deket banget. Oke, untuk Kak Anwar dan Kak April boleh dong motivasinya buat adik-adik atau kakak-kakak di luar sana nih yang pengen banget ikut putra putri pendidikan tapi masih ragu. Boleh dong dikasih tahu tips and trick dan motivasinya. Yang penting berani aja sih, berani nyoba dulu. Karena nggak perlu banyak syarat juga sih masuk sini. Terus juga kalau misalnya udah berhasil masuk sini, bisa jadi orang yang lebih berdedikasi, bisa jadi orang yang terkenal juga, bisa jadi orang yang paham ngejalanin apa aja sih tugasnya putra putri pendidikan itu. Terus juga bisa jadi orang yang disiplin, rajin, rapi di depan mata banyak orang gitu sih. Kalau dari Kak Anwar gimana Kak? Kalau dari aku sendiri, motivasi buat teman-teman yang mau ikut di luar sana ya, yang pasti harus berani memulai, harus berani mencoba, jangan malu. Intinya kita harus percaya diri ya, harus percaya diri. Kalau ikut pijen-pijen itu harus percaya diri kita. Harus percaya diri di depan depan kamera maupun banyak orang. Iya, kita harus percaya diri di depan kamera maupun depan banyak orang. Jadi bisa bangun personal branding kita kan. Jadi orang tahu nih sama kita gitu. Keren banget Kak April dan Kak Anwar. Kak April dan Kak Anwar ini kelas berapa sih? Kelas 12 ya, keren Tahun banget. ini kelas 12. Keren banget, tepuk tangan dulu dong untuk Kak April dan Kak Anwar. Kak April, Kak Anwar, kan kakak masih SMA nih, tapi udah banyak banget pengalamannya. Rencananya nih setelah lulus sekolah nanti mau ngapain aja? Atau mau kuliah, mau langsung kerja, atau gimana? Kalau April ada minat di bidang akuntansi, ada minat juga di bidang kesehatan. Jadi insya Allah kalau misalnya ada kesempatan mau ikut akademi keperawatan, mau nyoba juga mau masuk sekolah tinggi akuntansi negara, mau masuk STAN ya? Wah, keren banget. Dari siapa Kak dari sekarang? Udah sih dikit-dikit. Keren banget. Oke, kalau dari Kak Anwarnya? Kalau dari aku sih harapannya ya, sebetulnya harapannya pengen ikut di sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan kalau kayak IPDN ya, seperti IPDN. Tapi kan itu pasti persaingannya ketat ya, karena kuotanya sedikit, tapi yang ikut orang banyak. Opsi kedua kalau nggak selain IPDN atau STAN gitu, kuliah sih, kuliah. Yang jelas kan kalau sekarang kan harus minimal S1 lah kan. S1 itu minimal kalau sekarang buat orang kerja. Jadi kuliah. Kalau kuliah pengennya di jurusan manajemen. Oke, jadi Kak April dan Kak Anwar kan pengen ikut STAN atau IPDN ya setelah lulus sekolah ini. Mbak tahu sedikit nih tentang IPDN dan STAN. Kan itu perlu kita belajar SKD, harus BINFIK, terus tingginya harus yang benar-benar tinggi. Itu udah disiapin belum dari sekarang? Udah sih. Kita sering lari juga, apalagi kan sekarang udah ada tes kesehatannya kan. Jadi itu butuh banget, butuh lari, butuh bisa push up, butuh bisa sit up segala macem. Terus juga harus bisa jawab SKD, ada TBK, TIU. Jadi aku biasanya belajar lewat internet. Terus aku beli buku juga, beli
soal-soal gitu. Kalau untuk Kak Anwarnya gimana Kak? Kalau aku sih persiapan sejauh ini kan nggak lama lagi ya, paling 7 atau 8 bulan lagi. Ada minat mau ikut les, ada yang mau ikut les kan, les basic-nya gitu, atau dari yang SKD? pengetahuannya apa ya? SKD ya? Iya. Kalau awal masih SKD, yang psikotes itu setelah SKD. Les untuk diikut psikotesnya kan, tapi itu lesnya kan cukup mahal ya, kayak pentar atau Kino itu kan cukup mahal masuknya. Jadi kalau dalam beberapa waktu ini ada support dari orang tua kan, baik dari biaya atau waktu, ini kan lagi hektik-hektiknya nih sekarang nih, belum les, terus juga sekolah, pijen juga. Ya doain aja lah yang terbaik. Amin, amin, semoga lulus, karena kuota STAN dan kuota IPDN Sumsel itu benar-benar dikit banget. Soalnya Mbak juga pernah nyoba sih 2 tahun belakangan ini kayak gitu, dan nggak lulus juga. Mbak ya. Oke Mbak Anwar, pengen nanya nih. Kan Mbak udah ikut, kata Mbak tadi kan 1-2 tahun belakang kemarin udah ikut tapi nggak lulus. Itu ikut tes apa tuh? Terus trik and tipsnya apa tuh, biar kita kan pengen tes nih, jadi siapa tahu Mbak ada trik and tipsnya biar kita lulus gitu kali. Kalau Mbak sendiri ya, Mbak itu bukan hanya berpengalaman di dunia SKD atau dunia kayak mau ikut IPDN, STAN, Mbak juga ada berpengalaman juga waktu ikut mau tes kuliah kayak manajemen dan yang lain-lain kayak gitu. Kalau tips untuk masuk dunia pendidikan kayak IPDN, STAN itu menurut Mbak ya, kalau disiapin 1-2 bulan sebelum tes itu benar-benar salah. Jadi kalian itu harus nyiapin 1 tahun, seharusnya itu 1 tahun sebelum tes, karena benar-benar peminat mereka itu ribuan. Waktu Mbak daftar dulu aja peminatnya itu sampai 43.000. 43.000 satu Indonesia ya Mbak ya? Satu Indonesia itu 43.000. Kuota Sumsel itu berapa? Cuma 60 orang. Bayangin aja, dari ribuan yang daftar tapi yang keterima itu sekitar 60 orang. Benar-benar yang 60 orang, dan nilai-nilai SKD kita itu harus besar semua, harus di atas rata-rata. Kalau bisa nih, saran Mbak buat April dan Anwar yang pengen ikut ya, yang pengen ikut STAN atau IPDN, belajar SKD-nya dari sekarang, tingkatin SKD-nya, karena nilainya itu harus benar-benar yang di atas 400. Kalau bisa ini dapetinlah 450 lebih kayak gitu. Dan juga jangan kayak TIU, TKP, dan yang satunya itu TWK itu nilainya tuh harus sama lah kalau bisa. Jangan gede di TIU, kecil di ini, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu benar-benar nanti gak akan lulus, karena saingan kita kan banyak, tinggi kayak gitu. Dan juga harus diselingi dengan olahraga, karena kan pastinya nih orang-orang yang pengen ikut kedinasan itu pasti nggak cuma ikut kedinasan ya, nggak cuma ikut sekolah kedinasan, pastinya mereka daftar polisi, tentara, dan lain-lain. Fisiknya kan otomatis udah kuat ya, makanya kita harus latihan fisiknya dari sekarang. Berarti harus dicicil dari sekarang. Iya, dicicil dari sekarang, jangan dicicil dari awal tahun, dan jangan ikut-ikutan orang. Kalau kayak gitu benar-benar harus niat dari hati kayak gitu. Oke, dari tadi kan udah banyak banget ya pembahasan kita, dari bahas pijet, sekolah kedinasan, dan yang lain-lain. Untuk teman-teman di luar sana nih mungkin banyak ya yang pengen ikutan pijet-pijet juga. Boleh dong spill sosial medianya kalau teman-teman mau tanya seputar Putra Putri Pendidikan. Boleh spill IG ke April ke Anwar atau spill IG Putra Putri Pendidikannya. Buat kalian nih teman-teman yang mau cari sosial medianya, pengen tahu tuh Putra Putri Pendidikan ini, bisa di-search di Instagram Putra Putri Pendidikan Sumsel. Itu ada tuh backgroundnya warna putih gitu. Kalau mau tahu Instagram pribadi dari aku sendiri itu tanya-tanya ya. Iya, Anwar MLNA_YT, atau nggak pakai underscore di bawah sini, nanti kita spill di bawah sini. Untuk ke Aprilnya boleh Kak di spill IG pribadinya, kali aja teman-teman ada yang mau tanya secara personal lewat ke April. Instagram aku @_ATREEL-nya 5. Oke, nanti kita spill di bawah sini ya teman-teman semua. Oke teman-teman,
segini dulu ya pembicaraan kita di podcast kali ini. Terima kasih untuk bintang tamu kita.